Halo anak-anak, udah siap mendengarkan firman? Kalau begitu sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini juga Allah Bapa kasih kesehatan kepada kami dan kasih berkat untuk bisa berkumpul sama-sama di depan komputer dan bisa mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Allah Bapa, tolong bantu kami agar anak-anak ini bisa dengar firman Tuhan dan bisa mengerti hati Allah Bapa dan bisa jadi anak yang kuat dalam iman ya Bapa. Dan kalau saat ini ada yang hal-hal yang mengganggu kami untuk dengar firman, Allah Bapa tolong usir semua dan bisa kami konsentrasi pada firman ya Bapa. Tolong bantu kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Yeroboam. Yeroboam itu raja pertama di Israel Utara. Pembacaan Alkitab hari ini 1 Raja-Raja 11 ayat 31. Ya, udah siap? 1, 2, 3. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyaan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengkoyakan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Ada ayat satu lagi, 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Siap baca? 1, 2, 3. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan menjalankan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Semua coba lihat peta yang sebelah kiri itu ditulis Israel kan? Raja pertama Israel siapa? Kalian ingat? Siapa? Iya betul, Raja Saul. Yang kedua, raja kedua setelah Saul, siapa yang jadi raja? Iya betul, Raja Daud. Kalau raja ketiga, Raja Salomo. Tapi Raja Salomo berbuat besar di hadapan Tuhan kan? Tapi Tuhan janji waktu Salomo tidak akan mengalami, tapi sesudah dia mati, negaranya akan dipecah dua. Seperti nubuat Tuhan benar terjadi. Setelah Salomo mati, ini negaranya dipecah dua. Terus coba lihat di peta ya, kan negaranya tadi kan jadi satu kan, tapi sekarang negaranya jadi dua. Terus atas disebutnya Israel Utara. Terus 10 suku, 10 sukunya ikut Israel Utara. Terus yang di bawah Yehuda Selatan 2 suku. Yehuda Selatan itu anaknya Salomo jadi raja. Jadi anaknya Salomo dapat 2 suku. Terus ada satu raja itu dapat 10 suku. Itu yang tadi kita baca di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kita udah baca kan, Tuhan janji saya akan kasih kamu 10 suku ya. Itu dia. Siapa namanya? Ya, Yerobeam. Yerobeam itu sebenarnya anak buahnya Salomo. Dia salah satu tentaranya dia. Tapi Yerobeam itu pintar sekali kerjanya. Terus rajin sekali. Jadi Salomo
Raja Salomo lihat, oh anak itu pintar banget ya, oh terus kerjanya juga bagus, saya mau kasih tanggung jawab ke dia biar dia urusin pembangunan yang ini. Jadi dia kasih tugas yang besar. Terus satu hari dia keluar dari Yerusalem, terus ketemu Nabi Ahia. Tadi kita baca juga kan, ada gambar, terus satu orang ketemu seorang yang tua, dia sobekin bajunya. Itu di dalam gambar itu yang tua itu Nabi Ahia. Nabi Ahianya bilang, Tuhan akan kasih kamu 10 suku loh. Jadi Nabi Ahianya kasih tahu begitu. Sesudah itu dia pengen mau jadi raja cepat-cepat. Jadi dia usaha bunuh Raja Salomo. Terus Raja Salomo juga udah ketahuan hal itu kan. Jadi Raja Salomo juga ingin membunuh Yerobeam. Akhirnya Yerobeam kabur ke Mesir, terus umpat di situ sampai Raja Salomo mati. Setelah Raja Salomo, dia baru balik. Coba lihat petanya. Yehuda Selatan kan tadi ada Raja Saul, terus yang kedua Raja Daud, yang ketiga Raja Salomo. Sekarang Yehuda Selatan itu raja keempat. Tadinya dia memerintah seluruhnya, tapi ada sama rakyat ada masalah. Jadi ada 10 sukunya, saya nggak mau ikut Raja Rehobeam, saya maunya ikut Yerobeam aja. Jadi pergi. Jadi Israel Utara, Raja Yerobeam itu raja pertama. Dia dapat 10 suku. Jadi tanahnya lebih luas kan daripada Yehuda Selatan. Satu besar, Yerobeam lebih mementingkan pikiran manusia daripada janji Allah. Sebenarnya Yerobeam dikasih 10 suku oleh Tuhan. Tapi waktu Tuhan kasih tahu hal itu lewat Nabi Ahia, Tuhan udah janji juga, kalau kamu benar-benar mengikuti perintah aku dan menuruti firman, kalau begitu saya akan sertai kamu dan bikin 10 suku itu kuat, ya kan? Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia mikir pikiran manusia dan lebih mementingkan pikiran manusia. Coba kita lihat ayatnya ya. 1 Raja-Raja 12, 26 sampai 27. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi persembahan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehobeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, akan kembali kepada Yerobeam, Raja Yehuda. Dia memikir hal itu. Karena kalau orang Israel kan setahun 3 kali harus ke Yerusalem. Itu perintah Tuhan. Jadi dalam setahun 3 kali orang-orang pada kosongin Israel Utara, terus pada turun ke bawah, pada ke Yerusalem yang di Yehuda Selatan. Jadi ibadah di situ. Jadi beberapa hari negaranya kosong semua. Lalu dia mikir, waduh kalau nanti rakyatnya saya kalau pergi semua ini gimana ya? Padahal Tuhan udah janjikan, kalau kamu nurut pada firman dan menjaga perintah saya, kalau begitu saya akan menyertai kamu dan bikin bangsamu juga kuat.
ya kan? Tapi dia rubah janji Tuhannya. Terus lebih ingat, lebih taruh, lebih mementingkan pikiran dia, pikiran manusia dia. Yerobeam lebih mementingkan pikiran manusia daripada janji Allah kan. Terus dia berbuat bagaimana? Nomor 1, Yerobeam berbuat patung biar rakyatnya nggak pergi ke Yehuda Selatan. Mari kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. 1, 2, 3. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yerobeam mikir-mikir, jadi akhirnya dia putusin untuk bikin patung biar rakyatnya nggak pergi ke Yehuda Selatan. Tapi gara-gara hal ini dia juga jadi berbuat dosa kan. Terus dia bikin rakyatnya juga berdosa di hadapan Tuhan. Yerobeam membuat patung. Terus dia taruh itu di mana? Coba kita lihat lagi. 1 Raja-Raja 12 ayat 29 sampai 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia menaruh lembu 1 di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang 1 dan ke Dan menyembah patung yang lain. Coba lihat petanya ya. Kan Israel sekarang dibagi 2 kan. 1 yang warna pink itu Yehuda Selatan. Atas warna yang kuning itu Israel Utara. Coba lihat di Israel Utara ada kota yang Betel kan hampir bawah ya, hampir bagian selatannya. Terus di bagian utara ada 1 kota namanya Dan. Dia taruh patungnya, satunya di Dan, satunya di Betel, biar orang rakyatnya Israel nggak pergi ke Yehuda Selatan. Jadi taruh di situ. Jadi Alkitab juga bilang kan, Alkitab juga udah kasih tahu. Gara-gara itu dia juga berdosa, rakyatnya juga berdosa. Kalau begitu Raja Yerobeam apa cuma berhenti di situ aja perbuatan yang salahnya? Tidak, dia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Kan dia taruh lembu sapinya 2 tempat kan? Kalau orang yang di kota-kota lain bagaimana? Biar mereka juga ada tempat bisa memberi korban. Jadi dia bikin banyak tempat. Bukan cuma 1-2 aja. Dia bikin banyak tempat yang orang bisa datang terus menyembah berhala. 1 Raja-Raja 12 ayat 31 bagian A aja. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Ini juga dosa yang besar di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat. Kalau begitu dia cuma berbuat dosa 2 macam itu aja. Tidak lagi. Dia berbuat dosa 1 lagi. Nomor 3. Ia mengangkat iman-iman dari rakyat biasa. Mari kita baca ayatnya ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 31. Bagian belakangnya. 1, 2, 3. Dan mengangkat iman-iman dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi.
sebenarnya Tuhan suruh cuman yang bisa jadi imam yang bisa jadi imam itu cuman orang Lewi aja. Tapi dia kan tadi dia bikin kuil-kuil di atas pengorbanan, terus bikin patung, terus taruh di Betel sama di Dan. Tapi coba bayangin, kalau orang Lewi yang suruh jadi imamnya di tempat yang demikian, mereka mau nggak? Tidak mau. Mereka itu takut sama Tuhan karena mereka kenal Alkitab. Jadi takut sama Tuhan, jadi tidak mau jadi. Makanya dia jadiin orang biasa biar jadi imam. Jadi imam-imam, kalau orang yang mau jadi imam-imam itu, mereka bawa lembu jantan yang masih kecil 1. Kalau tidak, mereka bawa domba jantan 7 ekor. Coba dihitung dombanya berapa ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Iya. Kalau bawa lembu sapi kan lebih besar ya. Jadi kalau lembu sapi jantan boleh cuma 1 aja. Tapi kalau saya nggak bisa beli itu, kalau begitu bawa domba jantan 7 ekor nggak apa-apa. Jadi bawa 7 ekor, kalau begitu kasih posisi imam. Itu kalau banding zaman sekarang kayak gini. Siapa yang mau jadi pendeta? Bawa uang aja. Siapapun bisa jadi. Kayak seperti itu. Padahal Tuhan bolehnya yang jadi imam itu cuman suku Lewi saja. Karena Yerobeam berbuat dosa demikian, orang saleh yang takut akan Allah di Israel Utara pindah ke Yehuda Selatan. Mari kita baca Alkitab. 2 Raja-Raja 11 ayat 13. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia. Dianya itu Rehobeam dari daerah-daerah kediaman mereka. Karena mereka kan orang yang takut akan Tuhan kan. Jadi ini Israel Utara berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saya nggak mau tinggal di sini. Jadi imam-imam sama orang Lewi yang ajarin firman kepada orang-orang itu pada pindah ke Yehuda Selatan. Jadi tadinya kita belajar Yerobeam berbuat dosa apa, udah belajar 3 macam kan ya. Kalau begitu dia berbuat dosa 3 macam itu saja? Tidak lagi. Dia berbuat salah 1 lagi. 4, baca sama-sama. Yerobeam memindahkan tanggal hari raya yang Tuhan tentukan. Ada 1 hari yang orang Israel harus jaga dengan besar-besar. Tapi Yerobeam memindahkan tanggalnya. Padahal hari itu yang tentuin itu Tuhan. Tapi dia berani pindahin tanggalnya. Mari kita baca ayatnya ya. 1 Raja 12, 32 sampai 33. 32 dulu. Siap. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. 33. Pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hari hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel. Jadi Tuhan tentuinya tanggal 15 bulan ke-7, tapi dia pindahin
pindahnya tanggal berapa? Tanggal 15 bulan ke-8. Ini juga di mata Tuhan, dia berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Arti nama Yerobeam, jadikanlah jumlah rakyat menjadi banyak. Yerobeam hanya memperhatikan untuk menambah jumlah rakyat saja. Rakyatnya dia saja. Tidak memperhatikan untuk menambah jumlah rakyat Allah. Dari sini kita bisa dapat pelajaran. Pelajaran apa? Allah berkenan pada orang-orang yang memperhatikan jumlah rakyat Allah menjadi banyak. Kalau dia benar memperhatikan imannya rakyat, terus mikir jumlah rakyat Allah menjadi banyak, kalau begitu dia pasti dapat berkat yang besar. Yerobeam berbuat salah di hadapan Tuhan terus kan? Tapi Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu masih sayang dia. Jadi kirim nabinya untuk kasih tahu apa yang dia berbuat salah. Terus biar jangan berbuat dosa, Tuhan mau kasih kesempatan. Jadi sampai kirim nabinya. Dua besar, Yerobeam mengabaikan nasihat hamba Allah. Satu kecil, Allah mengirim seorang nabi dari Yehuda Selatan. Ayat 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, mari kita baca sama-sama ya. Hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Sampai kirim nabinya, Tuhan udah kasih tahu hal yang akan terjadi di masa depannya. Tadi kita udah belajar Tuhan tetap sayang dia, terus kirim nabi agar kasih tahu untuk kasih kesempatan untuk dia bisa balik kepada Tuhan kan. Tapi dia tidak berbuat demikian, tidak balik. Terus Tuhan tetap mau kasih kesempatan. Jadi Allah bikin perang antara cucunya Salomo sama Yerobeam. Tapi dalam perang ini dia kalah. Kalau kalah kan harus mikirkan kenapa saya kalah. Tapi dia tidak berbuat demikian. Coba mari kita baca ayatnya ya. 2 Tawarik 13 ayat 3. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan masih sayang dia. Jadi Tuhan masih mau dia balik kepada Tuhan. Jadi Tuhan sampai putusin mengambil nyawa anaknya sulung. Nomor 3, mari kita baca sama-sama. Allah mengambil nyawa anak sulung Yerobeam. 1 Raja-Raja 14 ayat 1. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. 1 Raja-Raja 14 ayat 12. Tetapi bangunlah dan pulanglah ke rumahmu pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Satu ayat lagi, 1 Raja-Raja 14 ayat 17. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampaikanlah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah,
matilah anak itu. Karena dia berbuat dosa terus, Tuhan bikin anaknya sakit. Karena anaknya sakit, Yerobeam ingat, waduh anaknya sakit ini harus bagaimana ya? Oh ya, harus tanya ke Nabi Tuhan. Tapi di Israel Utara udah nggak ada Nabi. Jadi dia kirim istrinya ke Yehuda Selatan, terus suruh tanya, istri tolong tanyain Nabi Ahia ya. Nabi Ahia itu yang dulu kasih tahu saya akan jadi raja. Kamu coba pergi ke situ, terus tolong tanyain anak saya jadi bagaimana. Terus istrinya pergi, tapi waktu pergi istrinya pura-pura orang lain, jadi didandaninya kayak pura-pura orang lain. Tapi Tuhan udah kasih tahu ke Nabi Ahia, sebentar lagi istrinya Yerobeam akan datang, terus akan tanyain anaknya, kamu kasih tahu bla 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 gini ya. Jadi Tuhan titip pesan kepada Ahia. Terus Ahianya kasih tahu anaknya akan mati. Jadi seperti tadi kita baca, waktu istrinya pulang, terus nyampe rumah, masuk ke ambang pintu, anaknya mati. Sewaktu istrinya Yerobeam bertemu dengan Nabi Ahia menyampaikan firman Allah kan, itu apa kita coba lihat, itu ada tegurannya juga ada nubuannya juga ada. Nomor 1, walaupun Allah memberi 10 suku, tetapi dia tidak melakukan apa yang benar di mata Allah. Tuhan udah kasih tahu dia berbuat salah apa. Nomor 2, Yerobeam telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahulunya. Nomor 3, dengan membangun patung, Yerobeam membuat hati Allah sakit dan membuang Allah. Tuhan udah kasih tahu, karena dia berbuat demikian, Allah akan melenyapkan semua laki-laki dari keluarga Yerobeam. Terus kalau lihat ayat berikutnya, Tuhan bikin semua laki-laki keluarga Yerobeam itu tidak dikuburkan, dimakan sama binatang, burung, akan tidak dikuburkan. Kan Tuhan dulu bilang ke Adam, karena kamu datang dari tanah, akan balik ke tanah. Tuhan bilang begitu kan. Tapi kalau tidak dikuburkan, nggak bisa balik ke tanah dong. Dimakan sama binatang, dimakan sama burung kan. Kalau itu bagi orang Israel kutuk besar. Tapi Tuhan udah kasih tahu, keluarga yang semua laki-laki di dalam keluargamu itu akan tidak dikuburkan, mayatnya dimakan sama burung-burung, sama binatang. Walaupun Yerobeam berbuat salah besar, tapi Tuhan sangat-sangat cinta dia kan. Jadi sampai berapa kali untuk biar kasih kesempatan dia bisa balik kepada Tuhan. Tuhan kasih tahu hati Tuhannya bagaimana, tetapi dia tidak balik. Walaupun Allah memberi kesempatan untuk bertobat lewat dua nabi Allah, tetapi dia tidak mendengarkan firman Allah dan tidak bertobat, maka Yerobeam jadinya hancur. Walaupun nanti anaknya jadi raja, tapi cuman 2 tahun aja memerintah. Sesudah itu dibunuh oleh anak buahnya dan tubuhnya pun tidak dikuburkan. Yang keluarga Yerobeam itu semuanya jadi begitu. Laki-laki yang termasuk di dalam keluarga Yerobeam semua jadinya begitu. Dari sini kita bisa belajar. Pelajaran apa kita bisa dapat? Mari kita baca sama-sama.
Mari kita jangan mengikuti jalan Yerobeam dan mendengarkan dan nurut pada firman Allah. Semoga anak-anak Bukit Sion menjalankan iman yang baik dan jadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan ya. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan konsentrasi untuk doa ya. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Raja Yerobeam. Tuhan bikin dia jadi raja dan Tuhan sayang dia. Walaupun dia berbuat dosa, Tuhan kasih kesempatan banyak sekali. Tapi dia tetap melakukan dosa, tidak bertobat. Allah Bapa, tolong kasih hati yang lembut, hati yang jangan keras kayak Raja Yerobeam. Allah Bapa, tolong bantu kami agar kami jadi anak-anak yang nurut pada firman, anak-anak yang mendengar firman Tuhan ya Bapa. Dan selama seminggu ini juga Allah Bapa menjaga kami dengan firman-Mu ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.